teman-teman semuanya, perkenalkan saya Imelda Galih Lidianta dengan NIM akhir 058. saya Maria Octavia Sinta Kristi dengan NIM akhir 094. Hari ini kita mau bahas tentang kepailitan dan PKPU. Kenapa hal ini penting? Karena kalau misalnya debitur nggak bayar utang, itu bisa pakai dua jalan hukum ini, yaitu kepailitan dan PKPU. Tapi sebelumnya kita akan bahas mengenai tentang konsep dasar, lalu kita akan lanjut ke 3 aspek perbedaan. Nah, kita kan tahu bahwa kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman utang, sedangkan debitur adalah pihak yang berhutang. Sehingga debitur punya kewajiban untuk membayar hutang tersebut atau sering disebut juga dengan prestasi. Kalau semisal debitur nggak bisa membayar hutang, baik secara sengaja ataupun tidak mau, itu akan merugikan pihak dari kreditur. Di dalam pasal 1131 KUH Perdata itu disebutkan bahwa semua kekayaan dari debitur itu menjadi jaminan untuk pihak kreditur. Begitu pula dengan pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa harta itu dibagi secara seimbang kepada kreditur konkuren, namun apabila ada kreditur preferen akan diutamakan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, siapa sih yang membagi harta tersebut? Sebenarnya yang membagi harta tersebut adalah kreditur. Namun karena melihat pengalaman-pengalaman atau kejadian sebelumnya itu akan chaos atau nggak adil, sehingga pemerintah membentuk kepailitan dan kurator. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat kepailitan. Manfaat kepailitan itu ada untuk manfaat bagi kreditur, debitur, dan masyarakat. Nah, manfaat bagi kreditur ini itu memberikan kepastian kepada kreditur untuk mendapatkan uang kembali dan perlindungan hukum. Sedangkan untuk debitur akan terhindar dari kekerasan fisik atau penagihan secara sewenang-wenang dari kreditur. Sedangkan bagi masyarakat, mencegah masyarakat untuk main hakim sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai PKPU. Nah, PKPU ini singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, PKPU ini adalah jalur damai sebelum pailit, di mana debitur atau kreditur mengajukan PKPU ke pengadilan niaga. Nah, debitur diberi waktu sementara maksimal 270 hari untuk restrukturisasi utang bersama kreditur. Nah, ada 2 status PKPU. Yang pertama ada PKPU sementara yaitu 45 hari, ditambah bisa diperpanjang 1 kali. Dan yang kedua ada PKPU tetap, maksimal 270 hari total. Nah, tapi kalau misalnya gagal PKPU, maka akan langsung jatuh ke pailitan. Nah, tadi kan kita telah tahu konsep-konsep dasar mengenai kepailitan dan PKPU. Saat ini kita mau memberitahu teman-teman apa sih perbedaan antara kedua hukum tersebut dalam 3 aspek dasar. Aspek yang pertama itu mengenai status debiturnya. Kalau di dalam kepailitan, rata-rata debitur mengalami bangkrut secara total, harta disita bahkan dijual. Sedangkan kalau misalnya di dalam PKPU, debiturnya masih punya harapan yang baru untuk hidup dengan cara melakukan restrukturisasi. Selanjutnya di dalam aspek yang kedua mengenai pengelolaan harta. Di dalam hukum kepailitan, harta di dalam debitur itu akan dikelola oleh kurator secara 100%. Sedangkan di dalam PKPU itu masih ada pengurusnya, sehingga debitur itu masih bisa ikut campur untuk mengelola usahanya. Lalu aspek yang terakhir atau yang ketiga mengenai akhir prosesnya. Di dalam kepailitan biasanya itu berakhir secara bubar. Sedangkan kalau PKPU apabila berhasil, itu maka akan dilakukan homologasi sehingga perusahaan bisa lanjut untuk melanjutkan usahanya, namun dengan pembayaran yang berbeda atau yang baru. Nah, kita udah tahu kan nih tentang konsep dasar kepailitan dan PKPU serta perbedaan 3 aspek dari keduanya. Jadi, kalau debitur masih mau damai dan punya prospek, maka dipilih terlebih dahulu yaitu PKPU. Sedangkan kalau sudah tidak ada harapan atau debitur kabur atau nggak kooperatif, maka akan langsung dijatuhi pailit. Intinya PKPU adalah jalan damai, sedangkan kepailitan eksekusi akhir. Sekian dari kami. Terima kasih.